Halo guys, sudah ada komentar atau statement dari Menkomdigi soal data ini, soal transfer data, yang mengatakan katanya transfer data ke Amerika Serikat ini bukan penyerahan data, tapi pengolahan secara sah. Ya, apakah benar sah atau benar amankah? Karena kita semua tahu ya, transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat ini kan dibuat dalam kerangka kesepakatan perdagangan timbal balik terbaru. Dan menurut saya ini adalah langkah yang sangat problematik dan berisiko besar bagi kedaulatan digital Indonesia. Pertama begini, secara hukum ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 yang secara tegas jelas mengatur bahwa transfer data lintas negara hanya boleh dilakukan jika negara tujuan memiliki standar perlindungan data yang setara atau lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, tapi Amerika Serikat sampai saat ini kan belum memiliki regulasi federal soal perlindungan data pribadi yang komprehensif seperti GDPR di Eropa gitu. Nah, regulasinya masih sektoral dan terfragmentasi. Yang kedua, kesepakatan Indonesia Amerika Serikat yang menyatakan pengakuan bahwa Amerika Serikat sudah memadai untuk menerima data pribadi warga negara Indonesia terjadi tanpa keterlibatan publik, tanpa uji kelayakan yang ketat, dan tanpa badan pengawas yang jelas. Dan ini kan membuka ruang bagi manipulasi dan potensi kompromi yang mengorbankan hak privasi rakyat Indonesia atas nama kerjasama ekonomi. Nah, lalu yang ketiga, resiko nyata yang muncul adalah potensi pengawasan massal oleh pemerintah Amerika Serikat terhadap data pribadi warga negara Indonesia, sebagaimana dikhawatirkan oleh berbagai lembaga hak asasi dan advokasi ya. Amerika Serikat ini punya kebijakan pengawasan digital yang luas, termasuk pada data yang dimiliki oleh warga asing tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi mereka. Dan ini bukan sekedar soal bisnis, melainkan ancaman serius terhadap hak asasi dan kedaulatan digital nasional. Lalu yang keempat, pemerintah Indonesia ini melalui beberapa menteri ini berusaha menegaskan tidak ada transfer data seperti yang dibilang Erlangga ya, bahwa enggak ada transfer data pribadi yang dipaksa. Katanya kita juga kalau login Google juga kita kasih data. Aduh, ini masa sesederhana itu ya pemikirannya? Karena gini, kalau kita login Google kan kita nggak diminta nomor KTP, paspor gitu. Sementara ini kita bisa diakses semuanya, data kesehatan, data keuangan, bahkan sampai ke data pribadi seperti NIK, nomor KTP dan paspor tadi gitu. Nah, klaim seperti yang dibilang Erlangga ini saya rasa sangat tidak bisa atau sangat belum mampu untuk menghilangkan kekhawatiran publik. Ya, karena definisi data pribadi yang diunggah secara sukarela ini sangat luas dan bisa dimanfaatkan untuk memindahkan data secara masif tanpa persetujuan eksplisit setiap individunya. Jadi kalau kita akun Google kan kita menyetujui itu, tapi ini kan kita tidak ada kesempatan untuk setuju atau tidak diberi kesempatan untuk menyetujui itu atau tidak gitu soal transfer ke Amerika Serikat ini. Lalu yang kelima, secara prinsip, jika data pribadi rakyat Indonesia diperlakukan sebagai komoditas yang bisa ditukar dengan keuntungan diplomasi atau keuntungan ekonomi, maka ini adalah kegagalan besar pemerintah dalam melindungi hak rakyatnya. Menteri dan Presiden sebagai pemimpin negara seharusnya wajib menempatkan kedaulatan dan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama, bukan tunduk pada kepentingan asing. Ya, selalu teriak anti asing, tapi nyatanya kok seperti ini. Nah, lalu yang terakhir, kalau kita lihat dampak jangka panjang lah dari kebijakan ini. Kebijakan ini bisa meluluh lantakan investasi dan upaya membangun infrastruktur data center nasional. Karena jika data harus dipindahkan ke luar negeri, maka usaha kedaulatan data domestik menjadi sia-sia juga kan? Dan ini juga melemahkan posisi negosiasi Indonesia di kancah global dan melemahkan posisi bangsa dalam mengatur ruang digitalnya sendiri. Ya, jadi kurang lebih kesimpulannya ya, kebijakan transfer data warga negara Indonesia ke Amerika Serikat ini dalam keadaan regulasi yang timpang dan kontroversial begini, ini bukan hanya melanggar semangat undang-undang PDP tadi, tapi juga berpotensi untuk mengorbankan hak privasi dan kedaulatan digital Indonesia.
Dan saya rasa pemerintah wajib transparan, serius, dan kritis mengevaluasi soal kesepakatan ini. Dievaluasi ulang lagi lah kalau bisa ya gitu. Karena ini kan demi melindungi bangsa dan rakyatnya. Maka jika tidak, Indonesia berisiko jadi ya hanya jadi penjilat data asing lah, yang akhirnya hanya menghasilkan kerugian dan ketergantungan kepada negara asing, bukannya kemajuan negara kita sendiri. Kira-kira begitu. Salam.